Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Apakah saya boleh mewawancari Kakak mengenai pengaruh perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka terhadap siswa? Boleh, silakan. Kira-kira apakah Kakak bersedia menjadi narasumber saya? Bersedia? Sebelumnya nih Kak, Kakak itu dari kelas mana, sekolah mana, sama namanya siapa? Oke, jadi kenalin, nama aku Sera. Aku kelas 10 dari SMA Negeri 5 Tangerang Selatan. Hore! Kira-kira Kakak habis melakukan kegiatan apa nih? Ya, aku habis les tadi sama temen yang lain juga, sama kamu juga. Oh iya. Oke, perkenalkan nama aku Zahra Putri Syahrani dari kelas 10J SMA 11. Salam kenal ya, Kak. Salam kenal. Sebelumnya Kakak sudah tahu kan ya kalau kurikulum 13 itu diganti jadi kurikulum merdeka. Kita lanjut ke pertanyaan ya, Kak. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari kurikulum merdeka? Menurut aku sendiri untuk kelebihannya sih bagus, karena kan juga di situ kita sering kerja kelompok gitu kan ya. Jadi melatih kerja sama antar tim, terus kita juga sering presentasi, itu kita bisa mempelajari, meningkatkan skill public speaking kita. Terus kalau untuk kekurangannya mungkin tugasnya juga lumayan agak banyak ya, gitu aja sih udah. Apakah kurikulum merdeka lebih baik dari kurikulum 13? Mungkin bisa ya, lebih baik juga karena kan lebih lebih banyak pembelajaran baru juga di kurikulum merdeka ini gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Apakah kurikulum merdeka itu lebih efektif dalam segi pembelajarannya? Jika efektif, apa alasannya? Dan jika tidak efektif, mengapa? Untuk menurut aku sendiri, sebenarnya kalau kurikulum merdeka itu kurang efektif ya, karena juga kan banyak tugasnya gitu. Terus habis itu tugasnya tuh kebanyakan kelompok gitu. Terus kadang di kelompok ini juga masalahnya tuh ada aja, kayak mungkin ada yang kurang inisiatif buat ngerjain tugas bareng-bareng gitu. Terus ada juga yang kadang nggak mau ngerjain bareng-bareng juga gitu loh, nggak mau ikut nimbrung gitu. Terus itu aja sih udah. Oh ya, oke, baik Kak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara saya. Maaf mengganggu waktu Kakak ya. Terima kasih. Santai ya, sama-sama. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Di sini saya boleh izin mewawancari Kakak tentang pengaruh perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka? Boleh. Sebelumnya boleh nggak perkenalan dulu nama Kakak siapa dari kelas? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahra Tumila dari kelas 11L. Salam kenal ya Kak. Ya, Kakak habis melakukan kegiatan apa sih tadi? Kebetulan hari ini sedang ada KBM yang dimana lagi ada asesmen. Perkenalkan, nama aku Zahra Putri Syahrani dari kelas 10J. Kakak udah tahu kan ya kalau kurikulum 13 itu sudah berubah menjadi kurikulum merdeka? Ya, sudah tahu. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya Kak. Menurut Kakak sendiri sebagai siswa, kurikulum merdeka ini pembelajarannya efektif gak sih Kak? Seperti mudah dipahami atau malah justru tambah sulit dipahami? Kalau untuk aku pribadi sih sangat efektif ya, yang mudah dipahami gitu. Cuma emang ada beberapa orang yang bilang kalau pembelajaran ini tuh kayak susah gitu. Apa sih tantangan yang Kakak rasakan dalam menjalankan kegiatan kurikulum merdeka? Tantangannya itu tuh sebenarnya banyak ya. Salah satunya kan karena ini kan metodenya itu tuh kayak berkelompok ya. Nah, di situ tuh kita tuh kayak bingung untuk cari tempat posisi buat gimana caranya biar kita tuh bisa ngumpul bareng. Kayak deadline-nya kan pasti harusnya tuh samaan. Tapi ada beberapa orang yang nggak bisa datang ataupun semacamnya. Itu sih. Menurut sudut pandang Kakak sebagai siswa, apa sih perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum 13 dari segi pembelajaran? Sebenarnya kalau dari segi pembelajarannya masih sama aja ya, cuma cara metode pembelajarannya itu beda. Kan kalau Kurtilas kan kayak kita tuh diajarin tuh ya sama gurunya buat gini. Tapi kalau untuk kurikulum merdeka kita tuh kayak belajar sendiri, memahami sendiri. Udah sih gitu aja. Ya, baik Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktu Kakak untuk Kakak wawancarain. Iya. Sebelumnya makasih banyak ya Kak, maaf mengganggu waktunya. Iya. Sebelumnya boleh say hi dulu ke kamera. Halo. Bye, terima kasih Kak. Permisi Kak, selamat sore. Maaf mengganggu waktunya. Kira-kira aku boleh izin mewawancarai Kakak mengenai perubahan kurikulum
13 menjadi kurikulum merdeka gak Kak? Boleh banget. Sebelumnya boleh gak nih Kak perkenalan dulu nama Kakak siapa, dari kelas berapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anandita Chernisa atau biasa dipanggil Anin dari kelas 12 MIPA 3. Kira-kira Kakak habis melakukan kegiatan apa sih Kak? Kebetulan aku habis melakukan piket di hari Rabu. Oke, perkenalkan nama aku Zahra Putri Syahrani dari kelas 10J. Sebelumnya Kakak sudah tahu kan ya perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka? Udah tahu? Lanjut ke pertanyaan ya Kak. Siap. Benar gak sih tujuan kurikulum merdeka itu untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada siswa? Sebelum aku menjawab pertanyaan ini, mungkin aku disclaimer dulu ya kepada teman-teman semua bahwa aku adalah kelas 12 yang dimana masih menggunakan kurikulum 13. Jadi di sini hanya sebagai pendapat aku atau aku hanya sebagai pendengar dan pengamat dari adik-adik kelas yang lain yang sudah menjalani kurikulum merdeka. Nah, untuk pertanyaan tadi mungkin kita boleh kupas dulu apa arti kontekstual dan inklusif ya. Karena seperti yang aku tahu, kontekstual itu adalah konsep yang dilakukan pemerintah agar guru dapat menyambungkan kegiatan di sekolah, belajar ke sekolah itu ke kegiatan sehari-hari supaya apa yang diajarkan di sekolah itu relate sama yang kita lakukan sehari-hari gitu. Lalu yang kedua adalah inklusif. Inklusif itu adalah sarana dari pemerintah yang dimana dapat membantu mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan dari siswa-siswi yang memiliki kecerdasan, minat dan bakat. Kalau kita lihat dari arti dua tadi itu, mungkin kita berpikir bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bagus. Namun untuk menurut saya, kalau kurikulum merdeka sampai saat ini belum dapat mencapai tujuannya yang diinginkan tadi, yaitu kontekstual inklusif. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak. Boleh. Kurikulum merdeka kan menggunakan penilaian akademik, sedangkan kurikulum 13 itu menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Menurut Kakak lebih akurat dan efektif penilaian kurikulum merdeka atau kurikulum 13 sih Kak? Nah, kembali lagi saya mendisklaimer bahwa aku ini adalah anak di kurikulum kurikulum 13 yang dimana tidak mengalami kurikulum merdeka. Tapi aku merasa bahwa kurikulum yang aku jalani ini, kurikulum 13 itu jauh lebih efektif malah dibanding dengan kurikulum merdeka yang kurikulum baru, yang dimana kurikulum merdeka itu tugasnya kan untuk menggantikan si kurikulum 13, yang dimana pasti bakal ada kekurangan nih dari si kurikulum 13, makanya diganti ke kurikulum merdeka. Tapi menurut aku malah tetap efektifan si kurikulum 13 ini, karena seperti yang tadi kamu bilang bahwa kurikulum 13 ini lebih terstruktur ya. Dia lebih terstruktur dan lebih enak aja bagi siswa-siswinya menurut aku. Nah, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Kakak apa sih karakteristik utama dari kurikulum merdeka? Karakteristik utama dari kurikulum merdeka mungkin adalah penerapan kita sebagai siswa-siswi sadar Pancasila ya, atau apa sih yang kamu tahu? Yang kayaknya iya deh. Iya, pemuda Pancasila, yang dimana di kurikulum merdeka ini guru-guru itu dan pemerintah berusaha mengaitkan apa yang terjadi di sekolah dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila gitu. Jadi menurut aku itu adalah karakteristik utamanya, memang tujuannya baik gitu, supaya kita benar-benar mencerminkan dari nilai-nilai si Pancasila tersebut. Nah, berarti Kakak tahu banyak ya? Lumayan, karena kebetulan banyak adik kelas di bawah aku yang mereka kurikulum merdeka tuh sering sharing ke aku gitu. Jadi aku lumayan paham lah gitu. Nah, oke Kak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber wawancara aku. Maaf mengganggu waktu Kakak ya. Sekali lagi terima kasih. My pleasure, sama-sama. Dadah. Udah Kak, makasih banyak. Permisi Pak. Iya, silakan. Maaf mengganggu waktunya. Boleh. Apakah saya boleh izin mewawancarai Bapak tentang pengaruh perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka? Boleh, silakan. Sebelumnya nih Pak, boleh gak Bapak perkenalan namanya Bapak siapa dan guru apa? Oke. Perkenalkan, nama Bapak Pak Tahir, kebetulan mengajar Mapel Informatika. Boleh Pak, say hi dulu ke kamera. Halo. Nah, perkenalkan nama saya Zahra Putri Syahrani dari kelas 10J. Baik Pak, langsung ke pertanyaan ya Pak. Boleh.
Menurut sudut pandang Bapak sebagai seorang guru nih, apa perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka dari segi pengajaran? Dari segi pengajaran, kurikulum 13 itu lebih terstruktur dan pendekatannya ke saintifik yang berfokus pada proses pembelajaran, yaitu mengamati, mencoba, menalar, dan menggunakan mengkomunikasikan. Untuk peran guru sebagai fasilitator, memandu proses pembelajaran dengan kontrol lebih besar. Sementara di kurikulum Merdeka itu bagaimana difokuskan ke anak-anak dengan pembelajaran yang berbeda seperti itu. Terus apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pergantian kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka? Oke, yang melatar belakangi adalah tentunya awal kemunculan itu saat pandemi COVID yang pernah terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Itu sangat berefek ya. Makanya kurikulum berubah. Kemudian tantangan era revolusi. Revolusi era industri 4.0 di era digital sekarang ini. Kemudian fleksibilitas dalam pembelajaran itu sangat mempengaruhi perubahan kurikulum dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Baik, pertanyaan berikutnya ya Pak, yang terakhir. Kurikulum Merdeka kan bertujuan agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sedangkan guru memiliki keleluasaan untuk memiliki berbagai perangkat ajar agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Bagaimana sih pendapat Bapak? Pendapat saya sangat positif dan relevan kebutuhan pendidik saat ini. Memberikan peserta didik lebih banyak waktu untuk mendalami konsep yang ditujukan dengan langkah-langkah yang penting agar mereka tidak hanya memahami materi secara dangkal, tapi juga memahami materi seutuhnya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih ya Pak, maaf Baik, mengganggu waktu sama-sama. Bapak. Oke. Saya hai dulu Pak. Hai, hai. Terima kasih. Terima kasih.